Waalaikumsalam. Dengan adik siapa? Ayu Lestari, Usianya berapa, Dek? 15 tahun. Saya ulangi ya, Dek, dengan adik Ayu Lestari, usianya 15 tahun. Perkenalkan, Dek, saya Maulida ya, Dek. Adik bisa memanggil saya Kakak Maulida. Saya dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan ya, Dek, Prodi Perikanan. Di sini Kakak akan memberikan informasi atau memberikan penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan ya, Dek. Tujuannya di sini supaya menambah pengetahuan adik ya. Bagaimana, Dek? Apakah adik setuju dilakukan penyuluhan ini, Dek? Iya. Baik, Dek, kalau seperti itu bisa Kakak mulai ya, Dek. Iya, Kak. Dek Ayu sebelumnya sudah tahu atau belum pendewasaan usia perkawinan itu apa? Belum, Kak. Belum ya, Dek. Jadi di sini Kakak akan menjelaskan ya, Dek. Adik bisa memperhatikan ya. Jadi, Dek, yang pertama di sini pengertiannya. Pendewasaan usia perkawinan atau biasa disingkat dengan PUP, yaitu upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan ya, Dek. Jadi di sini tujuan program pendewasaan usia perkawinan itu sendiri adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, dan emosional. Jadi program ini itu bertujuan supaya suatu saat kalau adiknya ingin menikah itu bisa mempertimbangkan berbagai aspek yang sudah Kakak jelaskan tadi ya, Dek, supaya tidak terburu-buru dalam menikah ya, Dek. Iya. Baik, Dek, selanjutnya di sini Kakak akan menjelaskan usia terbaik untuk menikah ya, Dek. Jadi usia terbaik untuk menikah menurut kesehatan itu yaitu kalau wanita itu minimal usia 20 tahun ya, Dek. Ini kan Dek Ayu masih 15 tahun ya, Dek. Iya. Jadi kalau mau menikah idealnya itu 5 tahun lagi, Dek. Jangan buru-buru ya. Kalau untuk laki-laki itu sendiri yaitu usianya 25 tahun ya, Dek. Jadi Dek Ayu, kenapa usia minimal pada perempuan itu 20 tahun? Jadi kalau misalkan sudah terlanjur menikah kurang dari 20 tahun, maka biasanya itu setelah menikah itu dianjurkan untuk menunda kehamilan ya, Dek, atau misalkan itu bisa dibilang harus KB supaya menunggu di usia 20 tahun karena di usia 20 tahun itu organ reproduksi wanita itu sudah mulai siap untuk melakukan reproduksi ya, Dek, atau dibuahi. Jadi kalau di bawah 20 tahun itu sangat beresiko apabila terjadi kehamilan. Seperti itu ya, Dek Ayu. Jadi Dek Ayu, selanjutnya Kakak akan menjelaskan di sini apa dampak jasmani pernikahan dini ya, atau pernikahan di bawah 20 tahun ya, Dek Ayu. Jadi yang pertama dampak negatifnya yaitu terjadi KDRT, Dek. Bisa lihat, Dek, gambarnya seperti ini. KDRT ini bisa terjadi karena emosi yang sama-sama belum stabil, Dek. Karena kalau usia yang belum siap untuk menikah itu biasanya emosinya itu masih sama-sama tinggi, Dek. Sehingga kalau terjadi permasalahan biasanya itu mereka susah untuk saling mengalah ya, Dek. Karena mereka itu mengikuti egonya masing-masing, yang akhirnya bisa menimbulkan pertikaian yang berujung pada KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga ya, Dek. Yang kedua di sini yaitu ada dampak depresi ya, Dek. Jadi dampak depresi ini berkaitan dengan permasalahan yang sudah terjadi, Dek. Biasanya kalau dalam keluarga ada permasalahan yang susah untuk dipecahkan, itu biasanya salah satu dari pasangan itu akan mengalami depresi atau trauma ya, Dek. Jadi, Dek, selanjutnya di sini Kakak akan menjelaskan apa dampak biologis pada pernikahan dini ya, Dek. Jadi yang pertama ini dampak bagi perempuannya yaitu bisa terjadi kanker serviks ya, Dek. Itu terjadi karena organ yang belum siap untuk dibuahi tadi, Dek. Yang kedua di sini bisa terjadi penyakit seksual menular seperti HIV atau AIDS ya, Dek. Yang kedua di sini dampak kehamilan pada usia muda ya, Dek. Pertama di sini ada pendarahan karena yaitu tadi karena organnya itu belum siap untuk dibuahi, sehingga kalau terjadi
kehamilan itu akan sangat beresiko. Yang kedua di sini bisa mengalami keguguran ya Dek. Yang ketiga di sini malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Yang keempat di sini ada tekanan darah tinggi ya Dek. Dan yang kelima di sini bisa berujung pada kematian. Jadi ini benar-benar harus diwaspadai ya Dek. Kalau kita menikah muda atau di bawah 20 tahun itu sangat besar sekali resikonya, apalagi pada kehamilan ya Dek. Karena yaitu tadi, karena organnya memang belum siap untuk dibuahi ya Dek. Dan yang dampak biologis yang ketiga, apabila persalinan pada usia muda. Karena organnya belum siap, maka saat persalinan kan kehamilannya bermasalah Dek. Jadi bisa terjadi persalinannya itu macet karena organ dalamnya itu sendiri seperti rongga panggulnya itu kan sempit. Jadi saat persalinan itu bisa mengakibatkan persalinan lama atau persalinan macet ya Dek. Jadi Dek, yang keempat dampak biologisnya yaitu dampak pada ibu nifas usia muda ya Dek. Jadi kan kalau setelah melahirkan itu 40 hari setelahnya itu nifas ya Dek. Jadi nanti ada beberapa dampak apabila wanita muda ada pada masa itu ya Dek. Yang pertama dampak pada ibunya itu sendiri, ada baby blues syndrome atau kesedihan yang berlebihan setelah melahirkan ya Dek. Jadi ada perasaan yang terharu tapi berlebihan seperti itu. Lalu yang kedua di sini ada dampak pada bayi itu sendiri. Yang pertama bayi terlahir prematur atau bayi kurang bulan ya Dek. Jadi lahirnya itu sebelum tidak cukup bulan lah, biasanya kan itu kalau orang hamil itu 9 bulan, nah ini itu bisa lahir pas usia sebelum 9 bulan Dek, seperti itu. Lalu yang kedua di sini BBLR atau berat bayi lahir rendah ya Dek. Jadi berat badannya bayi itu rendah sekali. Dan yang ketiga di sini ada perkembangan organ terhambat. Jadi dampak pada bayinya itu sendiri itu perkembangan pada organ bayinya itu terhambat karena pada saat pembuahan dan pada saat kehamilan dan melahirkan itu sendiri banyak sekali resiko-resiko yang dialami. Jadi akan berdampak sendiri pada ibu dan juga bayinya ya Dek. Jadi di Ayu dampak selanjutnya yaitu dampak sosial pernikahan dini ya Dek. Jadi yang pertama di sini ada perselisihan. Jadi perselisihan ini bisa terjadi akibat minimnya pengetahuan pasangan suami istri yang menikah pada usia muda tentang pernikahan. Karena kalau mereka menanggapi atau menghadapi suatu masalah itu, mereka kalau emosi itu tidak bisa menyelesaikannya dengan hati yang jernih, pikiran yang tenang, dan kebanyakan mereka lebih mengedepankan ego atau emosionalnya masing-masing seperti itu ya Dek, sehingga terjadi perselisihan. Yang kedua di sini dampak sosialnya yaitu perceraian Dek. Jadi pada pasangan usia muda karena mereka itu biasanya terdapat banyak masalah ya Dek, karena usia mereka sendiri kan belum matang juga untuk menikah, sehingga banyak masalah yang akan mereka hadapi. Salah satunya yaitu beda pendapat, ekonomi, dan masalah keluarga lainnya ya Dek. Dan itu bisa memicu terjadinya perceraian ya Dek apabila tidak diselesaikan dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu ada dampak gangguan mental dan psikis. Jadi biasanya kalau remaja perempuan yang menikah dini dan dia sudah hamil lalu melahirkan, biasanya itu rawan mengalami gangguan mental pasca melahirkan, seperti depresi setelah melahirkan, atau seperti yang sudah kakak jelaskan tadi ada baby blues syndrome ya, atau kesedihan yang berlebihan, sehingga terjadi trauma ya Dek untuk para wanita itu sendiri kalau untuk melahirkan lagi. Jadi di Ayu saya di sini akan menjelaskan hal-hal apa saja yang penting diperhatikan untuk kematangan pernikahan ya Dek. Jadi suatu saat nanti kalau di Ayu ingin melakukan pernikahan, di Ayu harus memperhatikan beberapa hal berikut ini ya Dek. Yang pertama di sini ada usia yang matang. Jadi seperti yang kakak jelaskan tadi ya Dek, usia yang matang itu kalau perempuan yaitu minimal 20 tahun ya Dek, kalau laki-laki 25 tahun. Yang kedua ada pendidikan. Jadi pendidikan itu sangat penting Dek, berkaitan dengan pengetahuan ya Dek. Jadi kalau minim pengetahuan itu akan berisiko munculnya permasalahan-permasalahan yang
sulit diselesaikan ya Dek, atau perselisihan. Jadi di Ayu yang ketiga di sini ada kesiapan ekonomi ya. Kenapa kesiapan ekonomi itu sangat penting Dek? Karena itu bisa menunjang kehidupan kita sehari-hari ya Dek. Jadi itu sangat penting sekali, apalagi kita harus tahu pasangan kita benar-benar sudah mapan atau sudah bisa bekerja atau belum, karena itu akan sangat berdampak pada kehidupan sosial ekonomi kita ya Dek. Lalu hal yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu kesiapan mental ya Dek. Jadi kita sudah benar-benar siap atau belum untuk menikah, itu jangan asal karena ingin-ingin saja seperti itu ya Dek. Lalu psikis, yaitu kesiapan psikis itu seperti jiwa kita itu benar-benar sudah siap atau belum, atau cuma karena terpaksa atau cuma karena ingin-ingin saja. Kita harus benar-benar jiwa kita itu siap untuk menikah atau belum, seperti itu ya Dek. Lalu yang terakhir di sini ada kesiapan emosional. Jadi jangan hanya karena ingin-ingin saja. Kita benar-benar harus menikah itu karena benar-benar kita sudah siap ya Dek, seperti itu. Bagaimana Dek Ayu? Apakah penjelasan kakak sudah jelas? Sudah. Tapi kakak terlalu cepat atau tidak ya Dek? Tidak. Ya Dek. Baik Dek, apakah adik sudah paham tentang pendewasaan usia perkawinan ini? Sudah. Sudah ya Dek. Apakah ada pertanyaan? Tidak ya. Baik, jadi di sini selanjutnya kakak akan bertanya ya Dek untuk mengevaluasi apakah adik sudah benar-benar paham atau belum ya. Jadi bisa Dek Ayu sebutkan tadi hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk kematangan pernikahan Dek? Yang pertama usia yang matang. Iya betul. Lalu apalagi Dek? Pendidikan. Iya benar. Lalu kesiapan ekonomi. Iya. Terus mental. Betul. Terus psikis. Iya. Terus emosional. Iya, pintar ya Dek. Sudah benar ya Dek. Berarti ini tandanya Adik sudah paham dan menyerap informasi yang kakak berikan ya Dek. Jadi Dek, kita sebagai perempuan ya Dek, khususnya kita harus memperhatikan dan benar-benar usia itu sangat penting untuk kematangan pernikahan kita ya Dek. Jangan asal menikah saja seperti itu, karena dampak-dampaknya itu seperti yang sudah kakak jelaskan tadi ya Dek, itu sangat berbahaya apalagi pada biologis ya Dek. Karena kalau kita menikah pada usia yang kurang dari 20 tahun itu bisa mengakibatkan berbagai macam komplikasi ya Dek. Apalagi kalau kita wanita kan hamil seperti itu, jadi nanti akan timbul berbagai masalah selanjutnya seperti itu ya Dek. Baik Dek Ayu, sudah jelas ya? Sudah. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ya, bagus kalau seperti itu. Terima kasih ya Dek Ayu untuk kerjasamanya. Semoga informasinya bermanfaat ya Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.